Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Dwi Atika. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penuntun yang telah kami buat, yaitu tentang sel elektrolisis. Nah, ini adalah penuntun yang telah kami buat. Ini dalam bentuk keseluruhannya. Ini adalah tampilan dari cover yang telah kami buat. Kemudian, penuntun yang kami buat ini berbasis Kemo Entrepreneurship yang akan digunakan oleh siswa SMA, MA, kelas 12 semester ganjil. Nah, kemudian ada kata pengantar. Dalam kata pengantar ini kami menjelaskan sedikit mengenai penuntun praktikum berbasis Kemo Entrepreneurship, yaitu selain efektif digunakan karena menggunakan bahan dan alat yang sederhana, penuntun ini juga akan membangun jiwa dan semangat berwirausaha di bidang industri bagi siswa di masa yang akan datang. Seperti contohnya di bidang industri, yaitu elektroplating. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ada tata tertib umum. Tata tertib umum ini digunakan untuk semua siswa. Kemudian tata tertib khusus. Tata tertib khusus ini berguna untuk persiapan siswa atau peraturan yang akan siswa lakukan sebelum masuk atau sebelum memulai praktikum yang akan mereka lakukan. Kemudian kami juga meletakkan hazard simbol. Hazard simbol yang kami gunakan yaitu sekitar ada 19 hazard simbol yang di sana tercantum nama, lambang, arti, contohnya, dan tindakan yang dilakukan jikalau hal itu terjadi di laboratorium. Nah, kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Dalam percobaan sel elektrolisis, kami menggunakan gelas kimia, lempengan logam Cu, pipet tetes, kunci, kabel buaya, larutan CuSO4, dan baterai, di mana sudah tercantum di sana kegunaan dari alat dan bahan tersebut. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yaitu menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan, lapisan, dan luas tertentu. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu merancang percobaan proses penyepuhan logam dengan cara sel elektrolisis, kemudian menemukan konsep kimia yang berhubungan dengan percobaan proses penyepuhan logam dengan cara sel elektrolisis. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu melakukan percobaan proses penyepuhan logam dengan cara sel elektrolisis dalam kerja kelompok di laboratorium dengan teliti. Kemudian siswa juga dapat menemukan konsep kimia yang berhubungan dengan percobaan proses penyepuhan logam dengan cara sel elektrolisis. Nah, dalam penuntun praktikum kimia sel elektrolisis ini kami juga menyantumkan pertanyaan pre-lab, yaitu pertanyaan mendasar mengenai sel elektrolisis. Contohnya seperti pengertian dari sel elektrolisis, kemudian susunan alat elektrolisis, dan lain sebagainya. Nah, penuntun praktikum kimia sel elektrolisis berbasis Kemo Entrepreneurship yang telah kami buat, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana sintaks pertamanya yaitu mengenai orientasi siswa pada masalah. Di sini siswa
diharuskan untuk menemukan masalah dari konsep sel elektrolisis. Kemudian contohnya seperti mengapa baterai bisa dijadikan sebagai sumber tenaga dan apa hubungannya dengan larutan elektrolit pada proses sel elektrolisis. Seperti pada gambar yang telah tercantum di penuntun praktikum tersebut. Kemudian, sintaks yang kedua atau langkah model pembelajaran yang kedua yaitu mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Mengorganisasi kegiatan pembelajaran ini dilakukan untuk aplikasi sel elektrolisis, di mana aplikasi dari sel elektrolisis salah satunya adalah proses penyepuhan. Jadi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran ini dilakukan nantinya yaitu melakukan praktikum di laboratorium mengenai penyepuhan. Kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Di sini siswa akan melakukan percobaan penyepuhan di mana alat dan bahannya sudah tercantum pada penuntun praktikum, serta prosedur kerja yang sudah dituliskan pada penuntun praktikum. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah siswa melakukan praktikum, maka siswa dapat hasil atau gambaran dari proses penyepuhan tersebut. Di sini kami membuatkan hasil pengamatan dari logam Cu, larutan CuSO4, dan kunci yang telah disepuh. Nah, di sana nanti dapat dilihat perbandingannya bahan-bahan atau alat tersebut sebelum penyepuhan dan setelah penyepuhan. Kemudian ada lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini ditulis oleh siswa setelah melakukan percobaan atau praktikum. Nah, langkah yang kelima yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, atau bisa disebut dengan kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu aplikasi dari sel elektrolisis salah satunya adalah proses penyepuhan. Proses penyepuhan itu logam diendapkan sebagai lapisan tipis pada permukaan logam lainnya dengan cara sel elektrolisis. Nah, konsep yang ditemukan seperti pada IPK yang kedua tadi menemukan konsep, yaitu konsep yang ditemukan pada percobaan sel elektrolisis, yaitu konsep mengenai hukum Faraday, di mana hukum Faraday yang pertama yaitu jumlah perubahan kimia yang dihasilkan sebanding dengan besarnya muatan listrik yang melewati suatu elektrolisis. Nah, konsep ini ditemukan dari hasil percobaan penyepuhan di mana logam atau kunci yang telah disepuh tadi, logam Cu-nya akan menempel pada kunci sesuai dengan besaran muatan listrik yang ada pada baterai. Nah, setelah itu kami juga mencantumkan pertanyaan post-lab mengenai sel elektrolisis. Pertanyaan ini ditujukan setelah siswa melakukan percobaan. Kemudian ada daftar pustaka juga. Mungkin hanya ini hasil penjelasan dari saya mengenai penuntun praktikum dari kelompok 5. Sekian, terima kasih.